piping, terutama piping atau pipeline engineer itu nggak lepas dari yang namanya kalkulasi, metode, analisis, atau drafting itu sendiri. Nah, yang semuanya itu suka tidak suka, mau tidak mau ya harus ngerti dan paham drawing seperti PNID, PFD, element sheet, atau general layout dan sebagainya. Nah, untuk menghemat waktu, kepada Bapak Emil kami persilakan memberikan sharing tips dan triks membaca gambar teknik piping mechanical. Kepada Bapak Emil dipersilakan. Baik, terima kasih Yusef ya atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah session yang ketiga nih untuk training ya, training sebenarnya ini untuk baca gambar ya. Session ketiga dulu yang pertama kali udah lama mungkin bulan lalu ya kita training ini juga. Kemudian kemarin malam cuma kita ada kendala teknis itu, jadi tidak bisa kita lanjutkan. Oke. Silakan di chat di situ, perkenalkan diri di grup Zoom grupnya, supaya saya tahu teman-teman angkatan berapa, apakah fresh graduate atau ada yang mahasiswa tingkat akhir atau yang udah mulai kerja, ya silakan perkenalkan diri di kolom chat. Baik, kemarin kita ada bicara, ya kita langsung ke bahan trainingnya ya. Untuk masuk ke dunia engineering ya, engineering, procurement, construction, ya itu kita harus memahami gambar ya, gambar yang ada di dunia engineering itu mungkin tidak tercapture ya, tidak tergambarkan di dalam kuliah ya. Itu banyak sekali penyesuaian yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengikuti kerja dengan baik ya. Nah, kita sebagai lulusan sarjana teknik kita harus lebih advance ya, lebih bisa memahami gambar daripada orang yang di lapangan, atau kita sendiri yang membuat gambar ya, supaya orang lapangan bisa mengerti apa yang kita gambar. Nah, gambar ini kan adalah salah satu bahasa ya, bahasa atau alat komunikasi kita antara insinyur dengan pelaksana pekerja di lapangan ya, kontraktor yang di lapangan atau yang memasang atau yang melakukan pengujian di lapangan. Itu alat komunikasinya adalah gambar. Nah, gambar ini banyak jenisnya ya. Kalau kita sarjana teknik mesin ya, mungkin ada yang sini dominan UNAN, mungkin ada juga dari kampus yang lain, ya silakan, kita welcome. Itu banyak yang jenis gambarnya. Yang rata-rata kalau kita di mechanical tuh paling banyak itu gambar pipa ya, gambar piping. Kemudian ada gambar mechanical seperti pompa, gambar turbin, gambar kompresor ya. Itu mesti kita pahami. Nah, saya nggak perlu baca lagi definisinya, saya langsung saja ke contoh cara membaca gambar ya. Saya buka. Oh, sudah Pak. Sudah ya, sudah kelihatan. Nah, biasanya di gambar PNID itu piping dan instrumentation diagram ya. Nah, itu dia ada simbol-simbolnya yang harus kita pahami ya. Kalau saya zoom-nya nggak bisa di sini ya. Oh, bisa. Nah, ini contoh simbolnya. Ini kalau ketemu di gambar PNID, gambar piping instrumentation diagram, kalau kayak gini hot well pump ya, pompa semi submersible. Ya, apa itu pompa semi submersible? Pompa yang
ada yang terbenam di air sebagian, yang sebagian lagi tidak terbenam di air. Nah, itu namanya pompa semi submersible. Nah, simbolnya kayak gini. Ada pompa sampam ya. Pompa sampam ini namanya SAM ya. SAM itu untuk air yang tertampung di akibat hujan atau apa tuh. Nah, ini pompa sampam ya untuk menguras air. Kalau submersible pump kodenya begini, ini harus kita hafal semua simbol ini. Kemudian kalau vacuum pump ya, ini alat-alat mekanikal semua. Kemudian ada pompa diafragma pump ya. Nanti ini banyak pompa ya, nanti kita bisa nanti next time kita ada training untuk pompa. Nah, kali ini pengenalan simbol aja dulu. Oh, kalau simbol ini diafragma. Kalau simbol ini reciprocating positive displacement pump. Kode-kodenya gini. Kemudian pompa secara umum kodenya begini. Ya, segitiga. Kemudian ada centrifugal pump. Nah, ini pompa yang paling banyak dipakai, centrifugal pump. Ada gear pump, model begini bulat ya, vertikal. Ada screw pump, modelnya begini. Kalau misalnya ada cooler, nah model gini ya, coolernya tergantung ukurannya berapa. Kemudian ada rock muffler ya untuk silencer ini ya. Nah kalau ini atmospheric flash tank ya. Kalau ini turbin ya, turbin ini ada generator. Kalau seperti ada M-nya di sini, terus segitiganya begini, ini air kompresor. Kemudian vertical filter, ini filter. Ada vertical vessel, ada horizontal vessel, ada tangki, ada heat exchanger, ada filter, ada ejector ya. Kemudian ada venting, kemudian ada sampling, probe, connection ya. Itu untuk equipment. Kemudian kalau untuk piping yang tadi adalah untuk equipment ya, yang sebelah kiri ini equipment, yang sebelah tengah ini yang saya tunjuk di kursor ini adalah untuk simbol piping ya. Nah, simbolnya banyak ya. Ini ada 2 lembar. Nah, kalau ada model begini, simbol ini acoustic silencer, kemudian ada kalau ada garis panah yang beradu gini, ada kelas E, kelas Y, ini ada perubahan spesifikasi dari pipanya. Mungkin dari tebalnya 10 mili menjadi tebalnya 12 mili. Nah, itu kita identifikasi di gambarnya supaya tidak salah pasang. Kemudian ada perubahan line number ya. Line number ini karena di pipa itu harus ada line numbernya, ada penomorannya. Harus kita kasih nomor supaya untuk menunjukkan identitas pipa tersebut. Nah, nanti kalau udah kita lihat contohnya pasti teman-teman adik-adik akan mengerti ya. Kemudian ada kode seperti ini, line number ya. Kemudian ada function. Kemudian ada nih scope of work-nya siapa, ini kontraktor, ini employer ya, employer yang punya barang atau kontraktor lain itu bisa kita bikin simbolnya seperti ini. Kalau ada perubahan unit ya, ini unit 1 sebelah kanan, unit 4, unit 5 sebelah kiri. Ini kita kasih identifikasi. Nah, kalau ini vibration joint atau expansion joint ya. Ada flexible hose, ada flanges, ada spacer atau blind plank, kodenya begini. Nah, kalau misalnya dia putihnya di bawah berarti open, kalau ini putihnya di atas berarti close blind plank-nya. Nah, nanti kita tengok itu apa itu ya. Kemudian ada reducer, eccentric reducer, ada reducer yang biasa, ada union, kopling ya, peta gitu. Ini ada bulat ini fill well ya. Fill well ini yang pengelasannya dilakukan di lapangan.
Ada kebalikannya, ada software ya, software yang dilakukan di workshop. Kemudian ada drain pot, ada blind flank ya ini ya, ada screen, ada fan ya. Nah ini banyak lagi ke bawah. Ada selangkoi aja ini, ada manhole kodenya begitu, ada MH tulisannya. Kemudian ada ini Y strainer, ini T strainer. Nah kalau ada mau lihat itu apa sih gitu bentuk barangnya, tinggal diketik di Google. Misalnya mau cari nih blind flank, nah, cari di Google. Kita coba ya Google. Nanti saya blind flank. Saya stop share ini dulu. Saya share screen. Kelihatan blind flank kan? Kelihatan Yusuf? Nurmansyah? Kelihatan, Pak. Nah, ini namanya Pak. blind flank, ya kan? Namanya blind flank untuk penutup ujungnya. Kalau misalnya strainer, ini. Ini strainer apa nih? Bukan ini. Y strainer. Ini strainer. Nah, ini harus dicek satu-satu biar tahu ya. Kan PNED ada simbolnya, ya kan? Dicek satu-satu apa sih bentuknya, karena saya nggak bisa tampilkan di slide-nya. Teman-teman adik-adik harus proaktif. Dicari simbolnya apa di legendnya. Tadi yang gambar yang saya buka itu adalah legend ya. Atau kamusnya lah. Cuma gambar aktualnya seperti apa ya? Seperti ini. Kalau saya buka tadi contohnya centrifugal pump. Bentuknya kayak apa? Pasti udah tahu ini udah common. Nah, ini centrifugal pump itu seperti ini. Disimbolkan seperti yang tadi. Ya kan? Tadi yang kita buka tadi ya. Kemudian ada lagi tadi saya ingat tuh ada flanges ya. Flange. Nah, ini flange, ini sambungan pipa to pipa. Bentuknya kayak gini. Terus apa lagi? Union coupling tadi ya, union coupling. Ini dia union coupling ya. Harus dicek satu-satu, Google itu dimanfaatkan. Terus apa lagi tadi? Saya ingat tuh ada lagi basket reducer ya. Reducer. Nah, ini reducer. Ada yang eccentric, ada yang reducer biasa. Beda, ini berbeda ya. Bentuknya berbeda. Ini eccentric. Kelihatan ya? Yusuf. Kelihatan, Pak. Konsentrik yang sebelah kiri, konsentrik yang sebelah kanan. Ini lubang yang atasnya sama lubang bawahnya, center line-nya sama. Kalau yang eccentric itu yang bawahnya yang sama. Ujung ini sama, dia segaris. Center line-nya tidak sama. Ini fungsinya berbeda. Ada maksudnya. Kalau ini untuk memastikan semua fluida yang di dalamnya bisa di-drain ya. Tidak ada yang tersisa. Kalau ini concentric reducer itu ininya ada sisa-sisa fluida di dalam. Gitu kira-kira. Terus apalagi contohnya yang lain kalau kita mau cek satu-satu komponennya apa sih? Kalau turbin ya, turbin kita lihat di sini turbin kayak apa sih? Elbow. Ya, elbow ya. Elbow juga. Nah, turbin kayak gini, besar komponennya turbin. Nah, turbin apa? Turbin steam turbin misalnya kan. Terus elbow. Ini harus ini elbow orang. Pipe elbow. Nah, ini elbow. Ini elbow itu macam-macam ya. Ini elbow bentuknya gini. Ada yang tipe ulir,
Ada yang butt weld nih, ada yang welding. Ini tipenya ulir betina ya. Ini female namanya ya, yang ulir dalam tuh female. Kalau ulir luar male 3D ya kan. Nah, itu ada ini kalau di kita sekarang belum kita pelajari, tapi kita mengenali dulu. Elbow itu ada macam-macam. Ada yang butt weld, ada yang ulir, ada yang PVC juga nih ya. Ada yang elbow, ada yang ulirnya luar nih. Di luar satu, ada yang dalam. Nah, banyak. Oke, kira gitu. Terus apalagi nih? Kita buka yang gambar tadi lagi ya. Ya. Terus ada basket strainer ya, macam strainer kayak basket ya. Ada mixing T, ada T yang fungsinya mixing, ada bak filter yang untuk filter bak ya. Bak ini kan serangga, biasanya di tangki ya, tangki minyak, supaya nggak masuk serangga ke dalam. Ada flame arrestor ya, untuk mencegah kebakaran, arrestor percikan api. Drain, Y gini, drain simbolnya. Ada spray nozzle, nah dan gitu seterusnya ya. Nanti saya kirim ini, nanti dipelajari lebih lanjut. Kemudian yang di atasnya ini masih piping ya. Nah, kalau instrumen kita harus tahu juga sedikit supaya kita bisa baca gambarnya. Ya, ini yang di atasnya ini bulat ya. Ini bulat, itu arti ada angkanya, hurufnya di atas, ada di bawah. Kalau atas itu accessories equipment code ya. Kalau di bawah instrument identification number ya. Kalau saya bahasa Inggris bisa ngerti nggak ya? Nah, nggak masih kalau ada harus terbiasa dengan bahasa Inggris karena kalau mau gajinya besar ya harus bahasa Inggris. Kalau gajinya UMR ya bahasa Indonesia aja. Ya. Kalau mau internasional ya bahasa Inggris. So there is a instrument symbol. Yeah, this for code for instrument, circle bulat ya, accessories equipment code, and instrument identification number ya. Nah ini ada Venturi ya, flow nozzle ya. Code-nya seperti ini. There is code for Venturi and flow nozzle usually for flow meter ya. Pakai biasa untuk flow meter. Identifikasi. Dan this is the orifice tap flanges ya. Orifice plate ya. Mungkin yang belajar di konversi energi biasanya familiar dengan measurement flow meter ya. Ada yang Venturi, ada yang orifice ya. Lambangnya seperti ini di PNID-nya. Dan restriction orifice ya. Restriction orifice code is like this ya. Different with orifice tap flanges ya. Nah ya. Then also for measurement of flow rate, pitot tube flow element ya. Nah, symbol like this, seperti ini. Dan flow turbine flow meter, ya. This is there is blade ya, baling-baling flow meternya. Nah ini simbolnya ada lingkaran juga dua. Ada flow meter. Flow FT itu flow meter transmitter ya. Bisa dikirim. Sinyalnya dikirim ke DCS. Dan if we use the magnetic or mechanical inline flow detector, we use another symbol. We make definition like this. Yeah, this definition have standard ya. We follow to ISA standard. As I mentioned last night that we have ISA standard instrument standard for international ya.
code ya. Kalau kita menggunakan ultrasonic flow meters, using like this, using sound ya, to detect flow inside the pipe. We use like this. And if we use flow meter rotameter, this FQE ya. Kemudian anubar also used for flow meter measurement untuk mengukur volume aliran fluida. Ya, ada ini terus three-way solenoid valve sound ya, with solenoid in the energized state ya. This is solenoid ya, solenoid gunanya untuk kontrol ya. Jika ada sinyal, dia akan mengirim sinyal ke DCS, kemudian untuk memerintahkan venting, melakukan venting. Tergantung kondisi dan tergantung kontrolnya maunya bagaimana, ya kan? Nah ini tadi ini mengenai flow meter ya, kebanyakan nih flow meter ya, yang atas tadi. Kalau di bawah ini kode untuk simbol lingkaran, lokasinya di mana, ada lokal panel, ada di control room ya. Nah, ini kalau bulat ini discrete field, ini fungsinya menunjukkan instrumen yang ada di lapangan, dibacanya di lapangan. Kalau ada tulisannya PI ya, PI inside this circle, it means that this pressure indicator local ya. You can see the value of pressure local di lapangan. Do everybody understand English? Maybe several of you, but I will combine ya, English and bahasa. You must get used to English. Jadi ini ada lokal, ini di lokal, indikasi untuk di lokal. Artinya di lokal itu di lapangan, bukan di control room. Di mana aja itu, ini kok udah standar. Baik itu di oil and gas ya kan, mau kerja di power plant, mau PLTU, mau PLTP, mau PLTA, sama, indikasinya sama. Seperti ini. Kemudian kalau ada garis tengahnya ini lokal panel. Nah, biasanya kan kalau desain kita ada lokal panelnya misalnya antara di lokasi pressure indikatornya, terus ada lagi di panel itu di sekitar jauh-jauh jaraknya di lokal itu ada panelnya. Nah, itu dikasih garis satu tengah. Di tengah satu. Nah, itu indikasinya bisa dibaca, pressure-nya bisa dibaca di panel itu. You can read the indication of the pressure in the local panel. And what if we add two line in the middle of the circle? The meaning control room panel mounted discrete instrument with indication control ya. Nah, ini control room, di control room dibaca, misalnya tadi kan pressure indicator saya bilang. Berarti kalau ada tulisan PI di sini, PI it means that indication of the pressure in the control room. The operator can read the pressure in the control room. And if peta begini, peta apa namanya nih ya, lupa saya nih, peta segi 6 ya. Ini software function in PLC ya, fungsi di PLC. Jadi kalau kita taruh PI, itu berarti dia fungsinya di dalam programmingnya ya, di PLC. PLC itu apa? Programmable Logic Control ya. Kalau belajar di kontrol mekatronika ya, itu ada PLC kita belajar. Nah, ini ada garis tengah function software function PLC ya, post with indication control. Sama di PLC juga, tapi dia dengan ditambah indikasi. Kalau di atas enggak ada indikasinya, without indication. Kemudian kalau bulat
terus ada petanya, segi 4, DCS function without indication, hanya fungsi di dalam DCS. DCS itu distributed control system. Ya, itu sama kayak PLC, programming otaknya lah ya. Tanpa indikasi, tidak bisa dibaca. Tapi kalau ada garis tengah itu bisa dibaca ya. Itu terus begitu ya. Ini juga local control panel ya. Kemudian kalau dia ada kotak tanda LSL, berarti logiknya seperti apa gitu. Low switch level misalnya ya, LSL. Kalau peta segi 4 wajib ini I, ada kontrol interrupt. Nah, ini terus ya. Ada N, logic N lagi kan, interlock N. Nah, belajar kan di programming ya, N ya. Kalau N itu syaratnya salah satu, maka akan menghasilkan input inputnya 1 gitu atau 0 ya, tergantung kita maunya apa. Kalau OR salah satunya. Jadi kalau reset itu lain lagi ya, reset itu mereset memorinya. Nah, itu mengenai selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kalau dijelaskan semua juga tidak cukup waktunya. Nanti terus kita lanjut ke baris berikutnya. Ini mengenai PALAP ya. PALAP ini kalau kodenya seperti ini tanpa ini get pub ya. Kemudian ini yang ada tanda di sini hitam, get pub-nya normally close. Nah, biasanya close. And if there is circle in the middle, black, it means this is globe pub ya. Kemudian kalau all black, there is circle, this is globe pub, normally close. Ya. Kemudian ada V ball valve ini, kalau yang ini G check valve, ada tanda panahnya di sini. Kalau ada tambah segitiga di tengah, ini plug valve. Kalau plug valve hitam, ini normally close. Kalau hitam-hitam biasa normally close. Kalau ball valve ini, kalau close ya lambangnya seperti ini. Kalau dia butterfly, lambangnya kayak gini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chatnya. Ya, ini pala banyak ininya. Terus kalau saya loncat aja ke sini ke bawah, kalau segitiga begini garis ke atas put valve. Kalau ini segitiga 2 ada tanda ini garis ini continuous blow down valve. Kemudian kalau saya terus ke bawah ada throttle yang variable type, ada safety valve ya. Yang ini yang umum banyak pakai. Saya temui juga safety valve kodenya begini. Ada breather valve, ada steam control valve. Nah, ini kalau ada bulatnya di atas gini, kontrol biasanya. Ada rupture disk untuk safety device juga. Ya. Nah, kemudian selanjut yang ke bawahnya, line simbol ya, simbol line lagi ya. Kalau yang garis lurus, nyata, tebal, itu garisnya nyata ya, primary process line. Ini hanya pendefinisian ya. Kalau pipa main pipe ya, ini pipanya ada existing, ini kalau garisnya tipis secondary ya. Kalau putus-putus gini tipis electrical signal. Nah, udah mengenal sedikit, nanti saya langsung ke PNID ya, PNID. Nah, ini sedikit aktuator simbol ya. Kalau ini plot ya. Kalau ini diafragma. Pakai diafragma, kemudian ini silinder pneumatik, ini pneumatik juga tapi ini silinder. Kalau ini diafragma, kalau ini solenoid. Kalau ini hidrolik, kalau ini elektrohidrolik. Ini gas engine, ada motor elektrik, diesel engine, hand jack, pakai
atau hand wheel gini ya. Jadi ada spring, ada pressure producing regulator ya gini. Ada back pressure ya. Nah, ini oke. Nah, saya kasih contoh PNID-nya. Contoh. Nah, ini basic-basic ya. Udah kelihatan PNID-nya Yusef? Belum, Pak. Belum. Belum kelihatan, Pak. Belum. Share. Ini udah. Oh, sudah, Pak. Udah. Nah, ini tadi ya. Tadi kan kita udah bicara mengenai simbol-simbol ya. Ini tadi mana yang tadi yang ini ya tanda palap ini. Ini apa nih kira-kira ini? Valve, Pak. Palap apa? Valve normally. Valve normally close. Oh, ball valve normally close ya. Ukurannya 2 inci. Ini line number-nya kan ada nih. Ya. Line number ukuran valve ini ngikuti line number-nya, line size-nya, ukuran pipanya. 2 inci ya. Ini penomoran dari pipanya ya. Ini menunjukkan kelas dari pipanya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, nanti kita tahu itu KA4 itu kita jadi tahu rating valve-nya berapa gitu. Valve itu ratingnya macam-macam, ada yang 150 pound, ada valve yang 300 pound, pound itu menunjukkan pressure ya. 150 pound ya, dia menunjukkan pressure. Berapa sih pressure yang sanggup ditahan oleh valve ini? Nah itu dari kode ini kita bisa tahu. Kita kasih kode ini, kita definisikan bahwasanya di line ini tuh menunjukkan ratingnya valve-nya. Misal 3 ini kelas 150. Jadi kalau valve-nya 150 pound, berarti connection-nya semua harus pakai yang 150 pound ya. Flanges-nya ya 150 pound. Flanges kayak apa tadi? Kan saya sudah kasih di Google tadi, lihatnya flanges itu kayak apa. Nah, kadang valve itu sambungannya macam-macam. Ada yang sambungannya pakai flanges, ada yang pakai welding, ada yang pakai threaded, ya kan? Nah, itu harus kita tergantung kebutuhan kita mau pakai yang mana jenis valve-nya. Nah, itu kalau kita lebih dalam dengan piping engineer ya yang lebih fun ya, nanti kita bisa aja kita nanti ada teman-teman yang piping engineer untuk melanjutkan training untuk piping, bisa nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi saya kasih gambaran sedikit tadi bahwasanya valve itu macam-macam. Ada yang selain dari kelas ya, sambungannya sekuat berapa, ada juga materialnya, kita pilih materialnya. Kalau cuma untuk air di rumah ya pakai valve PVC aja cukup ya. Tapi kalau alirannya, fluidanya adalah uap misalnya ya, kita nggak bisa pakai PVC, pakai steel ya, karbon steel. Kalau chemical ya nggak bisa karbon steel, korosif. Misalnya pakai stainless steel atau pakai valve-nya yang kalau chemical kayak asid bisa pakai PVC, tapi PVC-nya bukan yang PVC murah yang merek untuk rumahan, tapi yang ada sertifikasi dari standar yang berlaku ya, ada mereknya, brandnya yang udah terbukti proven. Kita bicara satu valve ini ya, ini baru kita bicara
satu valve. Nah, valve ini ada nomornya ya, nomor identifikasi ini namanya KKS number. KKS number ya. Semua ada KKS number. Ini ada KKS number. Ini ada KKS number, ada KKS number. Nah, untuk identifikasi ada valve yang mana? Kalau operatornya ngomong, Pak, tolong ditutup valve nomor sekian. Nomor tutup valve, buka valve 5 LC 534 AA 411. Kita jadi tahu, oh ini valve-nya ini ya. Jadi kita cari tahu. Ini ada di lapangan, di valve itu dicantolin nih nomor ini nih. KKS number ini di lapangan. Jadi operator nyari valve, oh jangan sampai salah valve, yang diinstruksikan lain, yang dikerjakan lain. Ya. Tuh. Nah. Kemudian line kalau tebal hitam ini tadi kan primary process line ya. Artinya pipa yang utama. Kalau yang tipis ya, ini pipa secondary-nya. Pipanya kecil-kecil biasanya. Kalau ini pipanya besar, 24 inci. Kelasnya AA1. AA1 itu apa sih ya? Tebalnya berapa, planknya pakai apa, kelasnya berapa, fitting-fitting, yang lain kelasnya apa tuh ada didefinisikan di dokumen yang ini. Nah, kemudian kalau yang ini ada yang tahu nggak? Ini valve apa nih? Ball valve. Ball valve. Normally open. Iya, ball valve ya. Bisa. Ball valve. Nah, di ball valve ini ada pressure transmitter ya. Transmitter. Nah, pressure transmitter, terus ada lagi kotak di atas ya. Kalau pressure transmitter ini lokasinya di lokal ya, karena bulat, terus dia nggak ada garis tengah. Berarti transmitter ada di lapangan, di tempat tapping point pipa ini. Ya, kemudian ada kotak lagi bulat, ya kan? Ada garis tengah. Nah, artinya apa? Ini pressure PI itu pressure indication ya. Pressure indication which can be sound on the control room. Kan? Tadi kan kita bilang tadi ini kalau kode instrumen itu kalau bulat garis tengah ada kotak itu adalah simbol untuk di control room. Ya, jadi kita nggak bisa baca nilainya di lapangan, bacanya hanya bisa di control room. Nah, ini maksudnya ini. Tapi kalau beda sama yang ini, yang sebelah ini ya, ini TI, bulat saja, tidak ada garis tengah, nggak ada petaknya. Ini pure temperature indication di lokal ya. Operator nggak bisa baca di control room, dia harus ke lapangan membaca temperaturnya. Ya, kalau ini sinyalnya dikirim nih ke control room pakai sinyal garis terus bulat ini digital, udah digital dikirim ke control room. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada TE, ada TI gini ya. Ini temperatur elemen ya. Kalau kita buka legend tadi itu ada definisinya. TE apa, TI apa. Nah, ini kalau kotak gini temperatur indication di control room. Kira-kira gitulah. Kalau ini FT flow transmitter, kalau bulat berarti kita bisa baca di lapangan. Terus sinyalnya juga bisa baca di control room, flow indication di control room. Kira ngerti ya? Bisa ya? Si Nurmansyah tadi. Ya, Pak. Gitu ya. Pesertanya berapa nih, Seb? Pesertanya 30, Pak. 30. Oh iya, 30 yang akan menjadi insinyur nanti ya. Amin. Nah, gitu kira-kira ya. Yang lain itu tipikal ya.
hampir sama, almost the same ya. Nah, kalau kita ini lihat ke sini ya, ini turbin ya. Kalau kita pakai degenerator, kode generator ya. Kalau di turbin ya, ada juga indikasinya ya, di pressure, transmitter. Ada sinyal HH di atas ini. Ini ada HH, ada H. Nah, maksudnya apa ini? Ya. Nah, kalau HH berarti high ya. Kalau ada pressure-nya sudah tinggi sampai nilai settingan tertentu, dia akan bunyi bisa mentripkan turbin atau bisa ya bisa trip, bisa mati turbinnya. Tapi kalau dia high ya, tinggi ya. Kalau HH tinggi kali gitu ya. Oh, tinggi kali nih temperatur steam masuk turbin. Nah, trip turbinnya bisa rusak ya kan. Kalau H saja high ya, dia kasih alarm. Oh, kasih operator bunyi tit bunyi dia. Nah, operator harus melakukan action. Actionnya apa? Misalnya mengurangi steam masuk turbin atau merilis sebagian steam, buang ke udara ya. Ya seperti itulah. Kira-kira itu PNID. Lanjut, PNID saya rasa cukup pengenalannya, nanti bisa dikembangkan sendiri. Ya, ini ambil dari proyek sebelumnya. Kalau kita buka yang lain, nah dari PNID kita bikin namanya kalau nah ini ya, contoh saja. Ini namanya piping layout ya. Nah ini kalau di lapangan ya begini, kalau masuk ke dunia engineering, construction, ya seperti ini gambarnya. Rame ya. Kalau di kuliah kita belajar gambar kan enggak ada begini, jadi jangan kaget. Kalau masuk baik dunia engineering, baik oil and gas, atau di power plant, atau ya, yang lain, ya seperti ini gambarnya ya. Kalau lihat pertama mungkin kita alamat, ini gambarnya ramai kali ini apa masuk simbol-simbol ini. That is what happened to me when the first time I entered the project ya. In engineering, construction. This is the first time I get stressed. Oh, I never study this drawing when I was study in university, but now I must understand this drawing and explain to the workers. How can I explain to the workers? I cannot if I cannot understand the drawing. Ya, saya nggak bisa terangkan ke orang lapangan, mandor atau supervisor gambar ini. Kan lucu, kita insinyur tapi nggak ngerti gambar, ya kan? Nah, di kesempatan kali ini ya berbahagialah kawan-kawan nih. Nanti ketika masuk ke dunia konstruksi atau dunia inspeksi pun itu paling nggak sudah ada modal sedikit. Nah, modalnya kita kasih di sini. Nah, tadi ada pipa di PNID itu. Nah, nanti PNID itu hanya diagram ya. Hanya diagram PNID, Piping Instrumentation Diagram. Hanya diagram. Tapi kalau yang ini gambar piping layout, dia menunjukkan layout di mana lokasi pipanya.
Misalnya tadi pipa berapa? 24 inci tadi kan. Nah, di mana dipasang pipa 24 inci itu harus kita cari di piping layout ini. Di mana ya pipa pasang pipa 24 inci? Itu kita cari. Apakah ada di sini atau di gambar lain ya kan? Nah, alhamdulillah lebih lancar sekarang ya daripada GC ya, yang gratisan ya Yusuf ya. Iya, Pak. Ya kan? Alhamdulillah sudah ada teman-teman yang berbaik hati. Sudah berjalan lancar. Nah, pada 24 inci tadi di mana? Kayak tadi kita lihat pennya di gambar 24 inci. Nah, ini 24 inci ini. 24 inci ini penomorannya ya kan. 05 berarti unit 5 SKL ini SKL LBA ini menunjukkan kode STIM ya kan. Ini 11 ini menunjukkan urutan. Kemudian di A11 ini A11S ini menunjukkan kelas dari pipanya dan fittingnya. Kemudian ada ini branch number ya, cabangnya nomor berapa. Kemudian ada kode H ya. H itu biasanya itu insulation. Pipanya diisolasi. Tebalnya berapa? 65 ya. Ini ada 65. Gambar layout itu biasanya sudah menunjukkan pipanya diisolasi apa enggak, dan tebalnya berapa. Nah, kemudian ini di piping layout itu ditunjukkan PI tadi yang kita bilang di lokal, ya emang ditunjukkan di lokasinya di mana? Lokasinya di sini. Karena layout itu sudah menunjukkan lokasi. Nah, kalau kita bisa tahu juga PI itu yang nomor KKS ini tadi, kita PNID, oh lokasinya di sini PI-nya gitu. Terus pressure indication-nya situ. Lokasinya ditunjukkan di koordinat sekian gitu ya. Nah, kemudian di gambar layout itu juga menunjukkan elevasi ya, elevasi dari permukaan laut ya. Nah, permukaan laut itu kan MASL namanya, Mean Above Sea Level ya. Nah, kadang dia menunjukkan mean sea above level, tapi ada juga yang didefinisikan elevasi di plannya disebut, bisa didefinisikan elevasi 700 elevasi 500 permukaan laut divisikan 0. Nah, dari 0 itu di tanahnya ya, ground level di plan kita tarik, misalnya ini 700 elevasi bottom of pipe ya. Nah, elevasinya 700 dari permukaan ground level plannya ya. Ini elevasi. Ketinggian dari permukaan tanah berapa? Biasanya di gambar layout tuh, dan pasti ada kalau di layout tuh pasti dia menunjukkan elevasi pipanya dari tanah ya kan. Ini dari gambar kita bisa baca. Ini gambarnya pipanya ketinggian berapa ini ya? Oh, lihat gambarnya. Oh, ketinggiannya 700 mm. Nah, 700 mm dari permukaan tanah. Yang ini ya. 700. Nah, terus ini juga nih. Di sini ada elevasi juga yang kecil ini. Ada elevasi 150 mm dari tanah ya. Nah, pipanya mana yang kecil ini? Yang ukuran 3 inci. Nah, terus dia juga menunjukkan supportnya di mana lokasinya. Menunjukkan support, menunjukkan lokasi instrumentasinya di mana. Ini instrumentasi semua, bulat-bulat tuh instrumentasi. Kalau ini menunjukkan support ya kan. Support, nomor supportnya ini. Tipenya apa. Itu ada kode-kodenya ini ya. Kemudian ini separator, vessel ya. Nah, itu layout ya. Layout itu menunjukkan lokasi. Dan dia juga kalau kita lihat di note-nya, catatannya di gambar itu, kita lihat di
Ini ya, mean sea level elevation 790 dari permukaan laut. Itu sama dengan ground level elevasi 0. Nah, itu harus dicamkan, itu harus paham. Jadi ketinggian pelannya 790 dari permukaan laut. Tadi tinggi pipa kita 700, bottom of pipe-nya BOP ya. Ya, ketinggian pelannya di sini 790. Kalau di sini ketinggian pelan kita 1.400 meter dari permukaan laut. Nah, tinggi ya. Kadang kalau pelannya di pinggir laut ya elevasinya 5 meter dari permukaan laut ya. Ya itu salah satu ininya. Acuannya. Kemudian kita kasih juga ini nah ini ya. Nah, kira-kira itu layout piping layout ya. Kemudian kita masuk ke ini nah ini kalau pipa ada namanya isometrik. Nah, isometrik itu ini udah detail banget ya. Dia menunjukkan ini untuk aplikasi menunjukkan spek pipanya. Ini udah banyak kali nomor ini. Ini harus dibaca satu-satu. Banyak ya, rumit ya bacanya ya. Harus pelan-pelan bacanya nih. Ya ini yang tebal hitam itu pipa, pemain lainnya. Kemudian ini ada SW, ini gambar ini adalah gambar welding map ya. Welding map. Ada SW itu shop weld ya. Pengelasan di shop ya. Kemudian nomor weldingnya 01. Kemudian yang ini SW02B, shop weld juga ya. Ada FW itu field weld, itu dilakukan pengelasan di lapangan. Nah, kalau nomor-nomor ini 22, 23, 24, 23, 27, 19. Kita lihat di sini, apa sih 22 itu apa sih? Oh, enggak ada di sini. Oh, udah deh. Nomor inilah, nomor 18 ya. Nomor 18 itu apa sih? Flanges. Ah, ini code-nya ada nih, standar flanges. A105. A105 itu apa sih? Standar untuk flanges ukuran 18 inci. ASTM A105. Buka ini standar ASTM A105 itu apa? Materialnya apa? Kemudian grade-nya apa ya? Kemudian flank koneksinya kelas 150. Flank itu ada yang tipenya flat face, ada raised face, ada raised face, serrated face, ada juga tipenya wall neck, ada yang slip on. Nah, tebalnya 8,7 mm. Nah, size-nya mengikuti ASME B16.5. Ya. Ini kalau piping engineer harus tahu ini standar dan code ya material. Kemudian kalau nomor satu apa? Ini pipa. Standar yang dipakai pipa itu API 5L, itu yang di atas. 5L, grade-nya grade apa? Grade B. Terus ada lagi tipenya yang belakang, ada yang seamless, ada yang SAW. Nah, betul kita pakai SAW. Seam arch welding. Jadi ada pipanya itu dilas. Bukan yang seamless. Kalau seamless itu enggak dilas. Kemudian BE. BE itu apa lagi nih? Bevel end. Berarti gambar pipa yang disuplai itu udah di bevel. Enggak perlu lagi di bevel di lapangan. Kemudian schedule-nya apa? XS ya. XS ya schedule extra strong. Pipa itu banyak schedule-nya. Schedule 10, schedule 20, schedule 40, schedule standar, schedule 60, 80.
ada 120, ada 160 dan seterusnya. Kalau yang XS ini ada schedule 80. Nah, diameternya ada radiografi 100% ya. Kan tadi welding, plat yang di welding jadi pipa ya, di rolling gitu, jelas. Asalnya di radiografi 100%, itu maksudnya. Dan ya itulah kira-kira. Nah, ini. Kalau material yang selanjutnya ini, kalau bicara lebih detail, enggak cukup waktunya. Ya, itu saya rasa sekian mungkin ya. Nanti kita nih bahas gambar ini nggak bisa sekali dua kali, harus berkelanjutan. Nanti kita mungkin ada lagi waktu, nanti kita bisa agendakan lagi lebih lanjut. Untuk sekarang kita buka pertanyaannya, Wisep ya. Ya Pak, pertanyaan Pak. Silakan yang pengen bertanya, silakan. Mungkin kita bacakan yang pertanyaan di kolom chat dulu ya Pak. Oh iya silakan, iya dari grup chat. Ya, kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab Pak. Yang pertama itu dari Rizky Takbirianda. Assalamualaikum Pak, dalam sebuah proses project plan, AMDAL itu pada urutan berapa untuk perhitungannya Pak? Oh, AMDAL. Kalau AMDAL itu tentu kita itu regulasi yang harus kita patuhi ya kan. Iya Pak. Harus utama kalau kita desain sebuah pipa, kita nggak bisa buang fluidanya ke lingkungan ya, itu merusak lingkungan. Itu harus kita tempatkan yang pertama, yang menjadi prioritas. Kalau AMDAL itu kan analisis dampak lingkungan itu ya. Desain kita itu jangan sampai merusak lingkungan. Nah, itu kalau kita nggak ikut lingkungan, nanti dibredel proyek kita, ditutup sama pemerintah. Makanya kalau kita desain sebuah pipa atau itu harus engineer itu harus ngerti dengan lingkungan ya. Sampai karena kita buang drainnya, air prosesnya atau chemicalnya ke lingkungan, itu bisa menyebabkan orang masyarakat sekitar itu tercemar ya, airnya ya atau tanahnya tercemar, itu akan menjadi isu sosial dan masyarakat pasti akan sama pemerintah atau kepolisian mengadu, nanti pemerintah akan tindak lanjuti ya. Kita yang tidak mengerti dengan efek lingkungan ya, engineer-nya ya atau perusahaannya bisa ditutup. Itu kira-kira. Pak. Iya, Pak. Kembalikan yang bertanya, apakah cukup itu pertanyaan jawabannya? Cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Rizky ya. Iya Pak. Oke, di angkatan berapa? Angkatan 2013 Pak. Oke, 2013 ya. Gitu, kalau jadi engineer harus perhatikan lingkungan ya, lingkungan dan safety ya. Kita desain pipa harus juga safety. Jangan sampai kita desain pipa mencelakakan orang ya, misalnya pipanya harus diisolasi karena panas, tidak kita isolasi. Ya. Kemudian palapnya ya, handle-nya posisinya jangan terlalu tinggi, ya, harus bisa diakses orang gitu ya. Itu juga harus di consider ya, diperhatikan oleh insinyurnya. Ya lanjut. Bisa? Oh ya Pak. Kemudian pertanyaan dari Zaki Andrian Pak. Pak, pada saat kapan PNID dipakai dan saat kapan isometric drawing kita pakai Pak? Pada saat kapan PNID dipakai? Iya Pak.
PNID itu dipakai dari awal desain sampai operation ya, sampai dia beroperasi pelannya kita pakai. Karena itu di dalamnya terdapat filosofi pengoperasian, kemudian peralatannya apa saja yang dipakai, ukuran pipanya dipakai berapa, kontrolnya seperti apa secara general, itu tergambar di dalam PNID itu. Jadi kapan dipakainya, kayak kita kan orang mekanikal, kita selama mendesain kita harus merujuk pada PNID tersebut. PNID-nya bilang ada valve ya kita pasang valve di situ. Kalau PNID-nya ngomong di sana itu ada instrumentasi di lokasinya di sepanjang pipa itu, kita harus definisikan di pipa kita itu di mana gitu kita definisikan. Nah, dari awal desain sampai pengoperasian ya kita pakai PNID ya. Dan PNID itu dokumennya harus diupdate terus sesuai dengan aktual di lapangan. Dan jika ada perlu diimprove ya kita improve PNID supaya intinya aman ya, aman. Itu. Dari siapa pertanyaan Pak Yusuf? Dari Zaki Andrean, Pak. Ya, gitu Zaki. Kalau isometrik, Pak, kapan dipakai katanya, Pak? Isometrik pada saat fabrikasi. Pada saat fabrikasi di workshop kita pakai isometrik. Ya. Jadi potong panjang pipanya berapa? Pipa itu datangnya dari pabrikan panjang 6 meter atau 12 meter. Nah, nanti kita potong-potong, misalnya perlu digambarnya berapa meter nih? Oh, 4 meter, kita potong 4 meter, kemudian sambung sama elbow, kemudian sambung sama plank. Nah, itu di workshop kita fabrikasi. Nah, gitu. Dan kita juga bisa bikin welding map-nya di PNID. Weldingnya di PNID. Gitu. Itu Zaki. Di kopi Zaki. Kopi, Pak. Nah, isometrik itu harus di ini ya, gambarnya kan kompleks tuh, rumit ya. Tapi sebenarnya simpel ya. Tapi karena rame ya kan jadi kelihatan sulit. Sebenarnya kalau kita memahami simbol-simbol dan kode-kodenya kita gampang saja. Kita lihat misalnya piping spool ya, namanya kita lihat contoh. Saya buka misalnya saya buka di screen-nya. Nah, ini di Google ya, saya buka di Google. Nah, isometrik itu dipakai untuk fabrikasi gini, spool-spool gini. Ya. Spool-spool gini difabrikasi di shop, udah jadi, baru dibawa ke lapangan untuk diinstal. Dipasang connection di sambung spool yang satu, spool yang lain. Ini piping spool namanya nih ya. Sambung. Jadilah tersambung sama yang lain. Jadi plan gitu. Kalau ini namanya software. Kalau ada lagi perlu pengelasan di lapangan namanya firmware. Gitu Zaki. Iya. Nah, itu nanti kita kan definisi flanknya kelas berapa. Ini kan ini ada flank. Size berapa, face-nya seperti apa. Terus yang ini kan ada ini ada ininya yang kecil ya, potnya ya, elbow ya, ini elbow berapa. Nah, ada T-nya di sini. Ya gitulah kira-kira ini juga ini yang stainless steel ini. Ya gitu kira-kira. Terus, Yusuf?
Terus dari Rizky Takbirianda, ini juga pertanyaan kemarin, Mbak. PNID ini apakah punya standar internasionalnya atau fleksibel sesuai vendor masing-masing, Pak? PNID itu kodenya ada aturan mainnya ya. Aturan mainnya nah, aturan mainnya di sini ya. International Society of Automation Standard S5.1. Nah, pengkodeannya berdasarkan ini, International Society of Automation. Ini simbol-simbol tadi bukan simbol yang kita suka-suka kita bikin. Nanti orang nggak familiar, orang kayak itu operator, kayak itu tim konstruksinya, kalau nggak ngerti simbol yang kita bikin sendiri nggak bisa gitu. Ada standarnya. Nah, standarnya bukalah standar ini ya, S5.1. Rata-rata sama, dipakai di beberapa proyek itu sama. Pompa ya, lambangnya ya seperti yang saya tunjukkan tadi, pompa. Kalau flanges ya seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau pengkodean instrumentasinya juga yang seperti tadi. Bulat, ada garis tengah, ada kotak, ada wajik. Ya, ada logiknya yang AND, OR, ada interlock. Ya. Begitu, kira-kira standar, pakai standar. Ya, merah kira-kira si Zaki. Ya. Ya Pak, Pak, pengalaman saya kemarin itu yang untuk makanan itu Pak dari vendornya Tetra Pak itu ada beberapa yang memang sama, cuma ada juga beberapa yang beda dari legend yang Bapak kita dipresentasikan barusan. Apakah itu memang mungkin bisa terjadi atau bagaimana Pak? Boleh saja selama didefinisikan di legendnya. Kalau dia nggak mau ngikutin standar internasional ya nggak apa-apa, tergantung yang punya ya. Tapi harus didefinisikan ya di legend ya, supaya orang nggak salah baca. Iya Pak. Ya gitu. Iya Pak. Oke Pak. Kira rezeki. Ya. Lanjut. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Dari Zaki Pak, pertanyaan barusan. Berarti PNID dirincikan lagi dengan isometrik ya Pak? Berarti lebih banyak gambar isometrik dari satu PNID atau bagaimana Pak? Iya, tentu. Gambar PNID itu jumlahnya kalau 10, isometriknya bisa ratusan ya, bisa ribuan kali. Karena banyak Pak. Ya. Banyak, karena ya kan dia pabrikasi detail banget itu. Ya, elbow belok-beloknya kemana itu kan di isometrik muncul. Elbow 5, kemudian panjang pipanya berapa, dan ya wheel joint, soft joint, ya banyak ya. Jadi banyak gambarnya. Jadi kita sangat sibuk sekali dengan gambar. Yakin. Iya Pak. Terus? Ini dari Nurmansyah Pak. Normally close pada valve itu maksudnya apa ya Pak? Normally close artinya ketika dia beroperasi, valve itu secara normal ya, tidak ada case yang tertentu, itu valve-nya tertutup, normal operasi. Tapi ketika maintenance misalnya ya, itu valve itu perlu dibuka. Sekali-sekali aja ketika dibutuhkan dibuka. Nah, normally close namanya. Dan juga normally open, valve-nya selalu open ketika operation, kecuali ketika maintenance, ketika
case-case tertentu ya. Gitu. Gitu Nurmansyah. Nurmansyah, Pak. Gimana? Kurang Ya, Pak. jelas, jelas. Terima kasih, Pak. Udah, Pak. Ya. Berarti Ini dari sesuai yang di lapangan ya, Pak? Ya, yang tertentu. Normal operasinya ya, normal operasi itu kondisi beroperasi ya. Beroperasi itu dia normally close terus. Tapi ketika ada maintenance, misal salah satu case-nya maintenance, ya harus dibuka apalagi yang normally close tadi. Dan harus dibaca lebih lanjut ya ininya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya. Ini dari Dian, Pak. Ya, Dian. Izin bertanya, pada saat kita melakukan instalasi di lapangan, kita menggunakan drawing yang mana, Pak? Untuk instalasi di lapangan, kalau di lapangan kita pakai plan layout ya, piping layout. Itu kan lokasinya ketahuan ya, koordinatnya berapa. Saya buka gambarnya. Nah ini ya, kelihatan ya layout ya. Kelihatan ya Isep ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini sudah. Sudah kelihatan? Gambar piping layout. Stop share dulu lah. Share. Internetnya tidak stabil. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ini sudah. Sudah. Nah ini kita kalau di lapangan masang pipa ya pakai layout ini. Ya. Kalau fabrikasi itu kita pakai yang isometrik. Ya, setelah selesai di fabrikasi, nah itu kita sesuaikan dengan line number ini. Nah, line number ini misalnya LHD 6L BLBB 2130 A11S BR. Nah, di isometrik ini kita cari juga yang nomornya yang sama ya. Jadi nggak salah taruh posisi ya, pipanya. Misalnya nah isometrik ya, isometrik kan ini ada nomornya ya. Nih nomor lainnya ada nih ya, nomor lainnya ada 06 SGL LBA 11 24 inci A11S BR 011 H65. Line numbernya ada. Nah nanti di plan layoutnya cari drawing yang nomor line numbernya yang sama di plan layoutnya. Ini ya, dicari line-nya yang sama supaya pipa yang difabrikasi itu ditempatkan di lokasi yang sudah sesuai dengan plan layoutnya. 24 inci tadi di mana? Oh ini bukan di sini, nggak ada nih 24 inci di sini. Berarti kita cari-cari di sini lokasinya mau dipasang di mana. 24 inci itu di mana? Mana line numbernya yang sama kan?
Oh, di sini nih ya. Ini 06 SGL LBA 1124 A11. Berarti pipa yang dipublikasi itu ditaruh di sini. Itu kira-kira. Nah, untuk dipakai untuk instalasinya, kita pakai gambar layout ini dengan mengambil piping spoolnya yang sama dengan isometriknya. Isometriknya nomor berapa, nomor line number yang di layout berapa, isometriknya juga harus sama nomor. Itu kira-kira. Siapa yang tanya tadi? Dian ya? Mana Dian? Suaranya. Perkenalkan diri dulu. Ada orangnya? Yusef. Halo Dian. Halo, enggak terdengar suaranya? Halo? Halo Pak. Sudah cukup, ngerti? Oh, sudah Pak. Terima kasih informasinya Pak. Yakin ngerti? Udah. Alhamdulillah sudah Pak. Ngerti ya. Nanti kalau disodorin gambar yang lain, ya gitu aja kata kuncinya. Line numbernya sama ya, antara isometri dengan layout line numbernya ya. Kalau kita mau bikin gambar, kalau kita baca seperti itu. Kalau kita mau bikin gambar juga harus begitu. Kita arahkan ke drafternya, ini mana nih? Isometriknya mana? Isometrik ini lokasi di mana yang mau dipasang di lapangan? Di layoutnya di mana? Gitu ya. Oke. Ada lagi, Seth? Oh, nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi? Kalau di kolom chat nggak ada, Pak. Mungkin ada dari partisipan yang langsung mau bertanya. Ah ya, silakan. Boleh di-unmute aja langsung. Ya. Yusef ada bertanya, mau diskusi? Atau saya yang bertanya? Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rahmat Syah Maksum dari Teknik Mesin Usia Angkatan 2013, Pak. Oh ya, usia. Was. Angkatan berapa? 2013, Pak. 2013. Oke. Okay. Iya. Gimana? Siapa tadi? Rahmat Syah, Pak. Rahmat Syah, ya. Nah, ini terima kasih juga nih Pak sudah dapat melakukan kegiatan sharing ini bersama-sama mengenai tentang permipaan, karena sebelumnya saya sangat tertarik karena ini terkait juga dengan judul skripsi saya waktu S1, Pak. Oh ya. Ya. Kebetulan saya membahasnya mengenai analisis tegangan pada elbow kemarin, Pak. Oh ya. Nah, saya masih Pak, masih ingin coba menggali lagi masalah line pemipaan gitu, Pak. Kebetulan saya kemarin melakukan perancangan ulang pada satu sistem jaringan pipa marine boil off gas di Perta Arun Gas, Pak. Ya. Nah, pada perhitungan analitik, dapatkah kita melakukan perhitungan suatu sistem itu dengan pengambilan salah satu isometrik saja atau satu line semua pipanya yang diambil isometriknya, Pak? Untuk analisis elbow tadi. Iya, betul, Pak. Untuk analisis elbow itu, ini terkait dengan stress analisis nih ya, Rahmat Syah ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, untuk menganalisis sebuah pipa stress analisis nih ya, ini kan berakan yang kita harus jangan hanya isometrik saja diambil, harus line number ya, line. Ini kan kalau ini masih kelihatan layout saya di sana, piping layout saya di screen ya. Masih, Pak. Nah, misalnya nih ya, line ini ya dari separator menuju ke support ke sini, itu kan ada beberapa support ya.
1, 2, kemudian di anchor juga di separatornya, ya kan? Iya. Untuk menganalisis elbow yang ini ada elbow nih ya, kalau tempat atas ini elbow, ini elbow. Menganalisis elbow ini kita harus masukkan supportnya. Support itu menahan pipa ya. Kadang ditahan, ada yang arah X, Y, Z gitu ya ditahan. Ada yang ditahan dari arah X saja, ada yang ditahan dalam Y gitu ya. Itu mempengaruhi tegangan pada pipa. Ya, kalau misalnya ditahan semua support ya, ini tahan X, Y, Z di sini. Di sini tahan X, Y, Z. Kira-kira elbow-nya tegangan tinggi nggak ya? Nah, tegangan tinggi karena ditahan semua kan. Makanya harus supportnya harus dipilih yang fleksibel ya. Jadi dia nggak menahan ketika ada ekspansi, ada goyangan pipa, ada hammering. Dia harus bisa goyang sedikit, flexibility-nya harus dianalisis. Pipa itu harus fleksibel, jangan terlalu kaku. Kalau terlalu kaku bisa overstress namanya di sambungan pipanya atau di posisi yang kritikal ya. Kalau terlalu fleksibel juga bisa jatuh pipanya kan. Kalau terlalu kaku juga bisa overstress ya, melebihi stres yang diizinkan. Jadi support ya, rute pipa ya, routingnya harus dibikin fleksibel. Nah itu harus dianalisis sama hitungan-hitungannya, ya. Tegangannya yang sampai melebihi dari tegangan yang diizinkan. Itu Ramasya. Jangan hanya isometrik saja ya, isometrik dia hanya sedikit piece of piping spool. Kita harus ya, terintegrasi desain pipe stressnya. Ambil line-nya itu Pak, kan di isometrik panjang itu Pak, jalur pipanya misalnya. Iya. Nah, isometrik. Kalau saya hanya meneliti pada satu elbow, apakah bisa mengambil antara support dengan support atau dari ujung line ke ujung in ke ujung out Pak? Ya dari ujung ke ujung. Satu line itu harus misalnya dari separatornya kan di anchor. Terus ke sini itu ujung ke bawah ini ke sumur. Berarti harus dari sumur ke separator ini dianalisis pipanya. Nggak bisa hanya sepotong-sepotong. Gitu. Iya, baik. Ya gitu. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Baik, Sir. Oh, nggak ada lagi Pak pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada dari partisipan yang mau mengajukan pertanyaan langsung. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Zaki. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya Pak. Jadi kan tadi udah kita kenal apa itu PNID, isometric, dan piping layout ya Pak. Ya. Nah, yang saya ketahui selama di perkuliahan, kalau salah satu software untuk yang digunakan di piping industri ini, salah satunya Caesar ya Pak. Mungkin ada software yang lain, tapi saya belum tahu gitu. Nah, untuk membuat PNID sama isometric dan piping layout itu sendiri, apakah kita menggunakan satu software aja, terus keluar gambar yang seperti tadi? Nah, kalau saat menggunakan software tersebut, kan tadi banyak yang diinputkan, equipment-nya ya Pak. Nah, itu apakah diinputkan satu-satu, udah ada di softwarenya atau gimana ya Pak? Mungkin itu, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Zaki. Untuk gambar itu namanya, kalau untuk gambar ya, gambar piping layout, isometrik ya, itu ada namanya software, ada PDMS, Piping Design Management System.
Nah, itu bisa keluar piping layout dan isometrik secara otomatis, ya kan? Kita bisa ekstrak mana lokasinya. Tapi banyak juga software lain yang ada auto plan ya. Auto plan tuh bisa juga yang dari CAD ya. Banyak software yang bisa mendesain pipa dan equipmentnya. Kita input di dalam software itu. Support-supportnya seperti apa nanti otomatis keluar di piping plan, isometrik, ya. Tapi di PNID, kalau PNID kayaknya kita harus bikin manual ya. Tapi yang banyak yang saya temukan itu bikin manual pakai AutoCAD biasa. Atau juga itu kan ada orang proses engineer ya, orang proses engineer mungkin punya software juga yang terintegrasi dengan piping layout. Tapi umumnya secara manual saja PNID dibikin. PNID manual ya Pak? Ya, tapi kalau yang piping plan, isometrik, itu ada softwarenya. Ada juga udah software, tapi softwarenya mahal ya. Kalau proyeknya kecil-kecil buat apa pakai software? Softwarenya mahal, 100 juta misalnya softwarenya, kita proyeknya cuma 50 juta ya, bikin manual aja lah. Iya. Hemat kos ya Pak. Itu pakai AutoCAD biasa bisa. Gitu, itu. Ya udah Pak. Oke, cukup berarti. Ini ada lagi ya yang dah, mau cukup bertanya? dah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya Dian. Nah, untuk penjelasan yang tadi mengenai pipe stress-nya, kalau seandainya kita merujuk ke piping layout, itu digambarkan dengan apa Pak? Oh, piping stress. Ya, pipe stress-nya kita mengetahui ada software. dari piping. Maksudnya kalau seandainya kita mau tahu itu pipe stress-nya dari line pipanya, kalau dari piping layout sendiri itu dilihat dari mana Pak? Simbolnya atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Pipe stress. Untuk pipe stress itu ada softwarenya untuk analisisnya. Nah, hubungannya dengan piping layout ya. Kita kan bikin gambar dulu layout kalau pakai software tadi pakai PDMS, pakai AutoPlan ya. Itu kita desain dulu aja, kita desain. Tapi desain itu harus divalidasi dengan pipe stress analysis. Nah, desain yang ada itu kita desain lagi ke pipe stress analysis softwarenya, misal Caesar, kita input lagi koordinatnya. Nah, terus ada desain, kita desain supportnya, ada support anchor, ada yang support guide, ada support resting. Nah, kita masukkan ke dalam software Caesar atau AutoPipe atau program yang lain, boleh saja. Tapi intinya sama, stress analysis. Kemudian dimasukkan bebannya, beban apa, temperatur, beban pressure, beban gempa, beban beratnya sendiri. Kemudian kalau beban angin, beban apa lagi, banyak bebannya. Kalau sudah aman, desain gambar ini, gambar piping layout ini kita bisa for construction gitu ya. Ini gambar itu prosesnya panjang, gambar layout ini. Jadi si kontraktor bikin gambar, dia setelah selesai dikirimkan ke owner untuk direview, issue for review. Nah, jika nggak ada di komen, ada komen berdasarkan requirement, terus nanti diperbaiki sama kontraktor. Kalau ada stress analisisnya yang tidak masuk, nah dirubah dulu rute pipanya atau tipe supportnya dirubah, ya kan. Nah, kalau sudah oke, sudah valid berdasarkan stress analysis, baru gambar itu bisa di-issue for construction. Kalau sudah tidak ada overstress di elbow, di equipment nyaman akibat dorongan dari pipa, ya, atau
ya tidak ada overstress lah. Nah, baru bisa kita for construction ya, supaya nanti pipanya aman ketika operasi gitu, Dian. Emil, maaf Emil, baru izin gabung. Ya. Halo. Ya, ini Firman. Ya, Firman. Ya, Emil, ini ada kebetulan ada piping stress engineer ini baru masuk juga, Pak Hanafi itu yang minggu kemarin training. Mungkin teman-teman trainingnya kemarin nggak lancar, jadi mungkin bisa menambahkan juga itu Pak Hanafinya, Pak Emil. Iya, Pak Hanafi, silakan dijelaskan pertanyaan dari Dian Mustika. Oke Pak, sebelumnya maaf tadi saya ada keluar sebentar Pak, soalnya ada keperluan. Untuk yang Dian, itu kalau piping layout ini kalau menurut saya ini lebih ke posisi-posisi dari equipment sama posisi support sama tambahan-tambahan instrumental. Tapi kalau untuk menentukan suatu piping ini layak di stress atau tidaknya itu berdasarkan dari kebutuhan klien. Kebanyakan piping yang di stress itu size-nya 4 in ke atas. Dan temperaturnya juga harus di atas 100 derajat Celcius. Dan di samping itu juga harus ke mechanical equipment rotary. Jadi semua yang masuk piping ke rotary equipment itu harus kita analisa. Dan saya tadi juga ingin menambahkan sedikit untuk Pak Zaki tadi. Kalau masalah proses, itu proses kita dapatkan dari memang tim proses engineer. Kita di sini sebagai mechanical atau piping engineer, kita di sini hanya melakukan pekerjaan setelah diberitahu oleh tim proses. Jadi kita baru bisa membuat plan 3D-nya atau isometric, plot plan, dan lain-lain itu setelah kita mendapatkan informasi dari tim proses untuk jenis fluida, temperatur, pressure, dan perubahan-perubahan fasa yang ada dari tim proses. Itu proses juga udah punya software-nya masing-masing. Dan di setiap perusahaan juga tidak memungkinkan kalau mereka harus membeli semua software. Benar kata Pak Emil, karena untuk nilai-nilai kontrak engineering ini tidak sebesar dari tim construction. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Ya, makasih, Hanafi. Kira-kira gimana, Dian? Ya, memang tidak semua pipa yang akan di stress analisis ya. Kalau cuma pipa air, cuma pipa PVC untuk building ya perlu. Pipa instrumen air yang temperatur rendah, surface water juga nggak perlu. Hanya untuk pipa-pipa yang critical pipe aja, yang untuk size yang besar, temperatur tinggi, pressure tinggi. Kriterianya itu didefinisikan sama yang kesepakatan dengan owner, konsultan, sama kontraktor. Gitu. Kemudian kembali ke Oh iya Pak, yang kalau untuk bagian fitting pada pipa, jalur pipa itu perlu nggak Pak dilakukan analisa stresnya Pak? Fitting iya, itu perlu dianalisa stresnya. Ya, kalau kayak T misalnya ya, kalau misalnya ada safety valve ya, safety valve itu posisinya ada T. Akibat dari safety valve-nya itu bekerja, ada dorongan dari tim, dari fluida, tembak, itu akan mengakibatkan di connection-nya mengalami stres ya, gaya dorongnya ya. Harus dianalisa, ada namanya finite element analysis. Mestinya di SESAR juga ada itu. Kalau dia bekerja safety valve-nya buat nggak T-nya menahan gitu. Kalau ada nozzle ya. Case-case-nya hanya case-case tertentu saja. Kalau dia kerja gitu. Mungkin tidak hanya safety valve aja, tapi mungkin ada case-case yang lain ya.
case-case tertentu. Dan biasanya kalau normal operasi tidak ada case tertentu seperti valve, titik-titik itu sudah KFI itu sudah termasuk di dalam itu. Nah, kayak case, saya ada case barusan tadi ya, titik timur ya, valve-nya jauh dari supportnya, jadi vibrasi ya. Nah, jadi kalau mendesain sebuah valve dan supportnya jangan jauh-jauh dari valve, karena valve itu berat ya. Jadi kalau jauh-jauh vibrasi dia, kalau vibrasi sambungan fittingnya bisa lelah ya, bisa fatik karena vibrasi. Nah, jadi sambungan ini itu flanges ya, itu jangan terlalu dikasih beban lelah ya, fatik, beban siklik. Ya didesain untuk statik, flanges itu jadi dikasih beban dinamik ya. Dia akan cepat bocor ya. Kalau udah vibrasi dia flangesnya akan cepat longgar bautnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu kita dapatkan di varian ya, sambung-sambungan gitu dia. Mungkin Hanafi mau menambahkan. Ya Pak. Ya. Dian, kembali ke Dian. Iya Pak, terima kasih Pak. Udah Pak. Ya. Ya. Yusef. Oke Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari partisipan. Arif Abdurrahman, ya silakan. Baik, terima kasih Dah Yusef. Kenalkan Bapak-Bapak dan Dauda, saya Arif Abdurrahman dari Teknik Mesin angkatan 2015. Pertanyaan saya, kalau dari tim proses engineer itu latar belakang pendidikannya apa Pak? Apakah dari mechanical engineering atau dari teknik yang lain? Terima kasih Pak. Kalau yang proses itu, proses engineer itu biasanya dari chemical engineer. Teknik kimia. Teknik kimia. Nah, teknik kimia itu mesti kalau di dunia kerja, dunia project itu kita harus kerjasama ya. Kerjasama, jangan sampai tidak ada komunikasi ya. Salah satu faktor kesuksesan dari sebuah project adalah komunikasi antara semua pihak terkait ya. Begitu, nggak hanya chemical engineer aja, teknik kimia dengan teknik mesin, tapi juga semua yang terkait, misalnya sipil ya, terus ada proses engineer, ada instrument engineer, ada electrical engineer, ada lagi kalau ada kontra engineer ya, terus ada ya macam-macam. Kita harus teamwork ya, teamwork. Jadi biasakan di kuliah itu kita jangan teamworknya hanya nyontek, tapi teamworknya adalah menyukseskan suatu pekerjaan dengan harus bisa gitu. Itu kira-kira. Gimana Arif? Terima kasih jawabannya Pak. Oke, siap dah, pas dah. Ya. Oke, udah hampir jam 10. Gimana Pak? Kita lanjutkan atau kita cukupkan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi dari peserta, saya kira cukup. Oke, sepertinya udah nggak ada ya Pak? Ya, oke. Ada tambahan pertanyaan sedikit, Pak? Ya. Oh, ada Pak. Silakan. Saya Rahmat. Pak. Apakah pada perhitungan support pipa itu
si perancang pipa atau si konsultan pipa itu dalam menentukan jaraknya itu dalam penghematan kos atau keamanan itu yang mana yang didulukan ya, Pak? Kalau kita bicara desain, Pak Rahmat, kita safety first ya, utamakan keselamatan. Kalau kita ngikutin code dan standar, misalnya kita desain pipa uap ya, pipa steam, kita ikuti standar dan code ASME B31.1. Selama kita comply ya, kita mengikuti standar itu udah aman ya. Intinya selama dia comply dengan code ya, code dan standar itu udah aman. Nah, jangan kita hanya karena cost ya, kita perjauh jarak antar supportnya, mungkin sedikit support ya, terus pipanya melendut ya, terus kalau melendut ya defleksi, kalau udah defleksi ya bisa bengkok pipanya, ya jangan seperti itu, jangan hanya cost. Nah, jadi cost dengan safety harus dibalance ya. Ya, safety yang utama, kemudian cost-nya bisa optimum ya. Kita nggak mengurangi cost dan tidak melebihi cost ya gitu. Kalau kita over cost juga terlalu banyak supportnya juga, misalnya pipa 30 inci jarak antar supportnya 7 meter ya, itu boros supportnya, itu nggak perlu ya. Kita hitung aja berdasarkan stress analisis, berdasarkan standar praktis gitu kan. Nah, jarak supportnya misalnya kalau 30 inci cukup ya kasih 18 meter lah kalau steam aja ya. Nah, kalau brine, kalau air ya lebih berat ya kita kasih jarak supportnya 12 misalnya kan. Terus kita analisa di stress analisis. Atau dengan hitungan sederhana bisa. Itu Rahmat. Baik, terima. Si Hanafi mau nambahkan ya? Enggak. Oh, udah tadi itu. Tadi. Oke. Oke. Ini udah jam 10, kita cukupkan aja ya, Pak? Ya. Mungkin si Norman Syah bisa bantu untuk screenshot ya, Man. Screenshot. Dokumentasi kita. Ya, dokumentasi kita nih. Tampilkan semua wajahnya nih untuk dokumen. Oh ya, partisipan Bapak Ibu kami minta untuk menampilkan videonya. Baik. Nanti disebut sama Isap ya. Ya. Masih banyak yang belum dibuka screen-nya, Pak. Ya. Ini Indonesia nih atau ada di luar negeri juga. Kemudian ke luar negeri lain. Ari, Firman Zain, Ahmal, ada Adri. Izin set. Ya, Man. Apa si Nurmansyah ini pakai laptop ya? Iya, Man. Oh, bagus lah. Dia apa? Screenshotnya bagus. Udah, Man? Udah. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Emil untuk pemaparannya.
memang ketika kita bicara piping, kita nggak cuma bicara soal pipa, ternyata lebih luas ya. Ada valve-nya, ada fitting kayak flank, reducer, elbow, T, ataupun equipment kayak pump, juga instrumen. Mungkin kita cukupkan untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kedepannya dan juga bisa kita sharingkan kepada yang lain. Terima kasih kepada Bapak Emil, Ethos Energy, dan insya Allah nanti materinya kita akan share di grup ya. Untuk evaluasi kita agar sharing semakin lebih baik, kami juga minta kepada Bapak Ibu nanti mengisi semacam form evaluasi yang akan di-share di grup. Dan juga nanti next sharing kita, next class atau training kita juga mohon dibantu untuk disebarluaskan. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.